Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan bisnis internal dari mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Di slide selanjutnya terdapat nama-nama kelompok dari anggota saya. Yang pertama ada Aulia Liv dengan NPM akhir 203, yang kedua ada Aviano Randy dengan NPM akhir 031, yang ketiga ada Habib Ahmad dengan NPM akhir 298, selanjutnya ada Vinka Zahira dengan NPM akhir 166, dan terakhir ada saya sendiri R. Atania dengan NPM 105. Slide selanjutnya terdapat pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah jumlah total dari semua individu, institusi, hingga kekuatan lain yang berada di luar kendali perusahaan. Namun bisnis masih bergantung pada semua faktor tersebut karena dapat mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi operasi dan fungsi perusahaan, baik secara positif maupun negatif. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan bisnis internal. Slide selanjutnya ada pengertian lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Lingkungan internal adalah kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi. Ini biasanya terkait dengan unsur-unsur dalam organisasi, termasuk karyawan saat ini, manajemen dan budaya perusahaan. Slide selanjutnya, lingkungan internal mengacu pada lingkungan yang bersentuhan langsung dengan organisasi bisnis dan dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan bisnis sehari-hari. Lingkungan internal terdiri dari faktor-faktor seperti pesaing, pemasok, pelanggan, karyawan, pemegang saham. Lingkungan internal dapat disebut juga kumpulan dari semua kekuatan yang dekat dengan organisasi bisnis. Selain itu, faktor-faktor ini memiliki dampak jangka pendek pada organisasi. Peran lingkungan internal bisnis untuk peningkatan bisnis perusahaan. Sikap kerja kewirausahaan, kompetensi manajerial, kompetensi manajemen pemasaran, kompetensi teknis, kompetensi manajemen keuangan, dan yang terakhir kompetensi hubungan manusiawi, human relation. Selanjutnya, ada lingkungan internal terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama research. Research sendiri merupakan ketersediaan bahan baku bagi perusahaan. Lalu ada capability. Capability merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak karyawan. Lalu yang terakhir ada core competence. Core competence adalah kemampuan perusahaan untuk bersaing. Lalu slide selanjutnya ada elemen-elemen lingkungan internal. Yang pertama sumber daya fisik seperti lokasi, peralatan, dan fasilitas perusahaan. Lalu sumber daya manusia seperti karyawan dan manajemen. Selanjutnya yang ketiga sumber daya keuangan seperti pendanaan, peluang investasi, dan sumber pendapatan. Yang keempat akses ke sumber input kunci. Yang kelima inovasi dan usaha untuk mengamankan kekuatan internal dari peniruan seperti melalui patent, hak cipta, dan merek dagang. Dan yang terakhir, manajemen proses yang mengatur bagaimana sumber daya internal dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan strategi perusahaan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan budaya kepemimpinan dan praktik-praktik terbaik dan lain sebagainya. Lalu, slide selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi lingkungan internal. Ada tenaga kerja, man, yang kedua modal money, metode atau manajerial, selanjutnya bahan baku material, dan yang terakhir peralatan atau perlengkapan produksi manage. Langsung ke slide selanjutnya ada lingkungan internal. Lingkungan internal meliputi pemilik atau owner, yaitu orang yang secara hukum dan historis sebagai pemilik bisnis. Lalu yang kedua ada dewan direksi, board of director, yaitu orang yang dipilih para pemegang saham dan pemilik untuk mengelola organisasi. Yang ketiga ada karyawan, employees, yaitu unsur sumber daya manusia yang bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada lingkungan kerja fisik, physical work environment, yaitu berkaitan dengan fasilitas gedung, lokasi, dan peralatan produksi. Sekian, terima kasih.